pembelajaran kita dengan anak tunanetra kelas 5 SDLB. Ia bernama Elsa. Ia mengalami buta total, jadi tidak ada rangsangan untuk dia bisa melihat cahaya, begitu, tidak ada respon. Sejak lahir dia juga sudah tidak bisa melihat. Ada satu keunikan anak-anak tunanetra, yaitu yang pertama, ia akan menyimpan berbagai macam pengalaman dalam kehidupannya itu. Namun sayangnya belum terintegrasi dengan benar. Kemudian ia juga mengetahui kata-kata, tapi dia belum paham apa sebenarnya makna dari kata-kata itu. Kosakatanya itu juga termasuk kosakata yang definitif. Jadi misalnya malam itu ya gelap. Untuk berkata dan memahami bahwa malam yang indah dengan sinar purnama, mempelajari hal itu perlu waktu yang agak lama. Kemudian ia juga terbatas dalam hal rangsangan visual. Jadi ia mudah curiga. Kemudian ia juga mudah ketergantungan terhadap yang lain. Ketika pembelajaran, saya memakai huruf braille, kemudian ada benda-benda konkret. Jadi ketika saya mengajarkan bagaimana perapian tentang kisah Sadrak Mesak Abednego, saya memakai lilin untuk menjelaskan ke dia sebenarnya rasa panas itu seperti apa, begitu. Kemudian saat belajar ini kami memang tatap muka, tapi kami memakai protokol yang ada. Di luar joglo sana ada tempat cuci tangan, kemudian kami belajar di joglo. Tempatnya begitu luas, jadi sirkulasi udaranya juga berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian memakai masker, memakai face shield, begitu ya, dan memakai hand sanitizer. Dalam membuat RPP, saya juga mengikuti kompetensi dasar yang sudah ada dari pemerintah. Dan tema kita belajar hari ini adalah tentang karya penyelamatan Allah. Oke, mari bersama kita belajar bersama Elsa, siswa tunanetra kelas 5 SDLB. Selamat pagi Elsa. Pagi, Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi diantar siapa ke sekolahnya? Oh, sama mama. Sekarang kita belajarnya di tempat yang enak banget. Beda enggak sama yang di kelas Elsa? Beda. Sekarang kerasa banyak apanya? Kerasa silir enggak? Ya. Iya, kita itu sekarang ada di ruang joglo. Elsa ingat kalau di joglo biasanya ngapain? Kumpul-kumpul sama teman-teman toh? Ya. Terus duduk di tikar gitu ya? Ya. Ada acara bareng-bareng ya. Tadi ketika datang Elsa sudah cuci tangan ya? Ya. Oke. Masih ingat langkahnya cuci tangan tadi? Masih. Tangannya diapain dulu tadi? Sabun. Dikasih air terus disabun. Terus apanya yang dikasih sabun tadi, digosok-gosok apanya? Tangan. Tangan. Terus apa lagi? Ini namanya punggung ya, punggung tangan. Terus apa lagi? Betul. Ini sela-sela jari namanya ya, iya kan? Sela-sela jari gini. Terus apa lagi? Ibu jari, kira pinter Elsa. Iya, ibu jari itu namanya ya, ini ya. Terus yang terakhir apanya? Ya, betul, ujung jari sininya ya. Gitu ya. Pinter. Terus dibilas pakai air mengalir, gitu ya. Ya. Tapi sebelum belajar kita mau pakai ini, hand sanitizer namanya ya. Tinggal digosok-gosokkan gitu. Budina juga pakai ini. Untuk menjaga kesehatan kita ya Elsa ya, Ya. biar kuman-kumannya mati.
Nah, sekarang coba pegang muka Ibu Dina. Ya, ini namanya face shield. Terus Bu Dina juga pakai ini masker, ya. Ya. Elsa sudah pakai masker ya. Ya. Sekarang Elsa mau pakai ini face shield. Ini namanya face shield. Kalau di muka mau pakai ini? Ya, belajarnya sekarang pakai ini ya, supaya aman kita. Gimana? Nyaman nggak? Nyaman. Pusing nggak di kepala? Enggak. Oke. Sudah nyaman? Udah. Iya. Elsa masih ingat kita pernah belajar sama-sama tentang pertobatan. Pertobatan itu artinya tidak mengulangi kesalahan yang dulu ya. Kalau misalnya dulu sering bertengkar, jadi sekarang enggak lagi. Kalau dulu enggak minjemin temannya Riglet, sekarang mau? Bagus ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Sebelum itu kita berdoa. Diikuti Elsa ya. Tuhan Yesus, saat ini Elsa mau belajar. Mohon berkat-Mu. Terima kasih untuk Ibu yang boleh mengantar Elsa belajar. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh iya, Elsa pernah nggak pegang api Elsa? Pernah. Di rumah Elsa kalau ibu masak pakai apa? Kompor. Kompor. Pernah ngerasa panci panas gitu ya? Iya. Nah Bu Dina sekarang mau nyalain lilin. Pernah pegang lilin? Pernah. Coba ini lilin. Kalau pas listrik mati ya biasanya ya? Iya. Ini lilin. Kemudian biasanya di atas ini ada sumbu. Ini namanya sumbu. Gitu ya? Iya. Ini masih agak apa namanya? Ada muncul sumbunya. Nah biasanya yang diberi api itu bagian sumbu yang di atas ini, di bagian ini, gitu ya. Iya. Akan kerasa panas. Bu Dina mau nyalain pakai. Coba dirasakan pelan-pelan. Nah, rasa panas ya Elsa ya. Iya. Nah, atas rasa panas nggak? Yang di sini kerasa nggak panasnya gini? Iya. Kan? Nah, itu tadi panasnya dari lilin. Bisa dibayangin nggak? Kalau misalnya ada 3 orang dimasukkan ke perapian, berarti kira-kira perapiannya gede nggak ya? Pernah apa ini? Masak-masak yang pakai kayu nggak? Bayangke panasnya itu luar biasa. Nah, saat ini kita mau belajar dari kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bu Dina bacakan ceritanya ya. Iya. Itu dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Elsa, ya, coba diingat-ingat, nanti ada beberapa hal penting Bu Dina juga tanya ya. Perapian yang menyala-nyala, gitu ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah diberikannya. Gede banget itu patung emasnya ya. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan berserulah dia, beginilah diceritakan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdap, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung. Menyembah patung itu Elsa bisa dibayangkan, kita itu kayak posisi tengkurap gitu loh Elsa. Jadi kepala kita ada di bawah dengan posisinya tuh kayak murep gitu ya, nggak melumah kalau tidur ya. Kalau kita tidur kan biasanya melumah. Nah itu tuh tengkurap gitu ya, kepalanya sampai ke tanah. Nah, siapa saja yang tidak menyembah patung tadi
akan mendapat hukuman, begitu ya. Terus akhirnya ada beberapa orang Yahudi yang mendengar perintah itu gitu. Orang-orang Yahudi itu namanya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku Raja, dan mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi 3 orang tadi siapa? Siapa namanya? Orang Yahudi tadi Sadrak, siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu ya, mereka tidak menyembah. Kenapa ya mereka tidak menyembah gitu ya? Dia ngomong gini, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego itu hanya memuja Tuhan Allah gitu ya, Tuhan Yesus yang mereka puja dan mereka sembah. Mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego ini meyakini bahwa Tuhan Allah akan melepaskan dia dari perapian kalau memang benar-benar mereka dimasukkan dalam perapian tadi. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Kegeraman itu maksudnya marah. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Wah, berarti panas banget ya saya. Iso melonyot itu nanti badannya ya, kebakar semua. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi kan nggak bisa lari dia ya, kalau diikat semua. Dia tetap pakai baju dan dimasukkan dalam perapian itu. Nah, ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan posisi terikat. Tapi Elsa, Raja Nebukadnezar itu terkejut, terus bangun. Bukankah tadi itu yang dimasukkan dalam perapian itu ada 3 orang? Terus anak buahnya raja itu, iya bener Raja gitu ya. Tapi lihat, sekarang itu ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu gitu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hei hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Begitu. Padahal tadi masuk perapian itu posisinya diapakan Elsa? Ketiga orang tadi diikat. Tapi kok raja itu melihat ya Sadrak, Mesak, Abednego, dan 1 orang itu jalan-jalan. Akhirnya tadi dipanggil. Apa kira-kira yang terjadi? Akhirnya keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Begitu ya. Dilihat. Ternyata tubuhnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak terluka sedikit pun dan tidak terbakar oleh api. Rambutnya juga enggak, bajunya juga enggak, tidak berubah apapun, jubah dan rambutnya tidak hangus begitu ya, dan tidak terbakar. Kemudian Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun harus mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan hadiah. Hadiah ini berupa kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi punya kedudukan yang tinggi berarti tugasnya semakin banyak, tapi penghasilannya semakin banyak gitu ya Elsa ya. Nah, dari kisah itu tadi Elsa, kira-kira kehidupannya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu setia sama Tuhan enggak? Setia enggak kira-kira? Setia apa berbuat dosa ya?
Hah? Gimana? Tetap setia ya, dia tetap menyembah siapa? Tuhan. Tetap menyembah Tuhan, nggak menyembah patung tadi, gitu ya. Iya. Terus yang kedua, kira-kira kalau kita di posisinya Sadrak, Mesak, Abednego takut nggak ya kayak gitu Elsa ya? Takut. Ya, mau dimasukkan perapian gitu, ngeri ya. Tapi ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mempercayai Tuhan, gitu ya. Setiap orang itu pasti ingin selamat ya Elsa ya, bener nggak? Iya. Elsa milih mana, kehujanan apa nggak kehujanan? Nggak tahu sana. Kalau seandainya di rumah bocor, terus gimana solusinya Sal? Elsa kira-kira tetap duduk di tempat yang bocor nggak? Nggak. Enggak, mesti Elsa minggir kan? Iya. Iya, kita nggak mau kehujanan. Nanti yang bagian bocor itu dibenahi gentengnya, atau kalau darurat karena hujan nggak bisa dibenahi gentengnya, biasanya ambil apa yuk? Airnya taruh di air yang grojok itu ditaruh di mana? Pakai apa? Betul, pakai ember ya. Kira-kira kalau kecelakaan itu sakit nggak Sal? Sakit. Nggak mau kan kita? Nggak. Jadi kalau pergi-pergi harus pakai apa? Kalau naik motor harus pakai apa? Helm. Pakai helm supaya tidak terjadi kecelakaan. Elsa tadi pagi sudah makan? Udah. Kok mau makan kenapa? Lapar? Iya. Biar tubuhnya apa Elsa? Tubuhnya sehat. Pernah nggak Elsa nggak mau makan dan akhirnya sakit? Enggak. Pernah nggak Elsa minum es? Pernah. Buat pilek nggak? Iya. Jadi kalau nggak mau sakit otomatis jadi nggak usah minum es gitu ya. Nah itu keselamatan secara rohani, apa secara jasmani. Namun ada juga loh orang yang ingin selamat secara rohani, yaitu selamat dari dosa. Kalau kita berbuat dosa seperti yang kita pelajari dulu, kalau sudah berbuat dosa akibatnya apa? Maut. Akibatnya kita bisa masuk ke apa? Neraka apa surga Elsa kalau berbuat dosa? Masuk ke neraka. Nah kayak tadi ya, kita perlu orang lain untuk menyelamatkan kita. Misalnya tadi kalau waktunya hujan bocor, kaget ya Sa. Itu tadi suara itu loh, suara mangga jatuh ke pian itu loh. Banter ya, karena pakai gafalum jadi cuek banter. Di sekitar kita sini kan banyak pohon mangga ya. Nah perlu orang lain untuk membantu dan menyelamatkan kita. Misalnya kalau kita lapar, kita butuh siapa Elsa? Siapa yang masak? Mama. Iya, kita perlu mama untuk menyiapkan makanan kita. Misalnya baju gatel-gatel, kita perlu siapa? Ayo diapain kalau bajunya udah gatel? Artinya apa? Artinya sudah kotor. Kalau kotor perlu diapakan? Cuci apa dibuang? Dicuci. Kita perlu bantu orang lain yang mencuci. Atau Elsa sudah bisa mencuci sendiri? Udah. Oh iya, bagus, Elsa sudah bisa ya. Terus ketika ke sekolah, kita kan juga perlu orang lain begitu ya. Seperti Elsa hari ini diantar sama mama ya. Iya. Keselamatan secara jasmani itu ditolong oleh orang-orang di sekitar kita, oleh manusia. Nah, tapi kalau keselamatan secara rohani itu berasal dari siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Begitu ya. Pernah nggak Elsa itu takut sesuatu gitu? Nggak takut. Kalau misalnya hujan petir-petir gitu takut nggak? Enggak. Kalau ada di tempat-tempat yang Elsa belum ke sana takut nggak? Enggak. Kenapa Elsa kok nggak takut? Kenapa coba? Karena ada siapa? Tuhan. Ada Tuhan. Ada siapa lagi yang dampingi Elsa? Kalau ke gereja sama siapa? Sama mama. Ada mama yang menemani. Jadi Elsa tenang kan? Iya. Coba kalau Elsa disuruh jalan sendiri, pergi sendiri di jalan raya apa kemana tempat baru gitu, berani nggak? Enggak. Ternyata ada yang selalu menolong kita. Yuk sekarang kita nulis ya.
Yohanes 3 ayat 16 ya. Ditulis nanti dibaca, dihafalkan ya. Yohanes. Tiga angka ya. Terus titik 2 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke, sekarang bawahnya ya. Karena begitu. Besar. Kasih Allah. Akan dunia ini sehingga iya telah mengaruniakan anaknya sepertinya harus ganti ya. Iya.
Turun ke bawah lagi. Tetap nyaman toh Elsa? Masih bisa bernafas? Masih. Oke. Alatnya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bawahnya ya, tidak binasa. Melainkan beroleh, kayaknya bawahnya deh, beroleh hidup yang kekal. Oke, selesai. Kita baca yuk tulisan Elsa yuk. Ya. Yohanes Oh, keras ya. Yohanes 3 ayat 16. Oke, sip. Karena Mm-mm. begitu besar kasih Allah Mm-mm. akan dunia ini, Mm-mm. sehingga Iya. Ia Mm-mm.
Mm-mm. Mengaruniai mengaruniakan anaknya yang tunggal, terus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hebat Elsa. Nanti di rumah dihafalkan ya. Ya, Oke, karena selama pandemi ini kita kan belajarnya sebentar aja ya, enggak seperti biasanya sampai siang ya. ya. Sekarang kita nyanyi ya Elsa biar nggak bosan ya. Nyanyi lagu yang di sekolah minggu. Elsa sering ya ke sekolah minggu ya? Ya, Guru sekolah minggunya siapa namanya? Betty. Siapa? Kak Betty. Mbak Betty. Kalau teman-temannya siapa yang diingat? Siapa namanya? Mbak Bella. Bella. Bella? Ya, Oh iya. Kita nyanyi Yesus sayang padaku ya. ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya Elsa ya, suaranya yang keras ya. Yesus sayang padaku ya Elsa. Kita mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ini Tuhanku. Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke Elsa. Sekarang Budinnya punya pertanyaan. Yang pertama, Elsa nanti jawab langsung aja ya. Keselamatan rohani adalah keselamatan manusia dari hukuman apa? Dari hukumannya dosa apa dari hukumannya pemerintah? Apa ya tadi? Keselamatan rohani itu Bisa. dari hukuman dosa. Bagus. Yang kedua, Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya panas dapur api dibuat lebih panas berapa kali lipat tadi? 7 atau 8? 7. Bagus. Yang ketiga, bila kita selamat dari bahaya, maka hati kita merasa apa? Bahagia apa sedih? Bahagia. Yang keempat, anugerah terbesar bagi manusia itu apa? Menjadi orang kaya atau penebus dan dosa? Penebus dosa. Bagus. Atas kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar memberi apa tadi? Memberi uang atau kedudukan yang tinggi? Kedudukan yang tinggi. Iya, hebat. Semuanya benar. Nilainya 100 buat Elsa ya. Ini pembelajaran kita hari ini ya. Kita tahu bersama bahwa siapa yang memberi kita keselamatan tadi? Tuhan. Tuhan Yesus. Lewat kisah apa? Kisah penyalipan, gitu ya. Ya. Nah, minggu depan kita mau sama-sama
belajar tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus ya. Ya. Urut-urutannya seperti apa? Gitu ya Elsa ya. Ya. Tetap semangat ya. Ya. Tetap semangat belajar walau di masa pandemi. Tetap pakai protokol seperti ini ya, walaupun nggak nyaman ya nyanyinya pakai masker ya Elsa ya. Tidak apa-apa, supaya kita tetap sehat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Elsa mau berdoa? Apa mau mengikuti? Manut ya. Udah Elsa sendiri sekarang berdoa ya, Budina gantian dengerin ya. Yuk Elsa silahkan. Kenapa kurang nyaman ya? Ini sudah, yuk. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu saat ini Elsa mau pulang. Maaf berkat-Mu mampukan Elsa selalu setia terhadap perintah-Mu. Mohon berkat-Mu untuk guru dan sekolah tempat Elsa belajar. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke Elsa, ini pembelajaran kita di hari ini ya. Sampai berjumpa minggu depan ya. Kita mau belajar tentang apa minggu depan? Tadi urut-urutan apa? Urut-urutan apa tadi? Penyaliban siapa? Siapa yang disalib? Tuhan Yesus. Iya, ya kita akan belajar itu. Sudah selesai belajar, kita pakai hand sanitizer lagi. Kita jaga kesehatannya. Ya, jadi kosek-kosek dulu kita pakai. Oh iya, Tuhan Yesus memberkati Elsa. Yes, duduk dulu ya. Demikian pembelajaran dengan Elsa, siswa kelas 5 SDLB Tunanetra. Tuhan Yesus memberkati.